Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di dunia maya. Kenalin gua Febri, hari ini gua ada di channelnya Wendra Aryo. Oke guys, rencana gua mau ngebahas tentang masa-masa ketika skripsi. Ya mudah-mudahan bisa dapet motivasi, ya kan? Motivasi buat kalian semua maksudnya. Gua kan baru lulus. Hari ini gua ditemenin oleh Mbak Tika Amalia, istri gua sendiri. Terus tentunya di sini yang punya channel Bang Wendra Aryo. Oke, lanjut guys. Perbincangan kita ikutin terus. Malam Bang Aryo. Sehat. Malam. Ini video kedua kita ya. Iya. Gua mau sedikit berbincang gimana pengalaman lu setelah lulus nih. Setelah selesai skripsi. Boleh mungkin Bang kisi-kisinya untuk teman-teman juga yang sedang jalanin tugas akhir, biar termotivasi, biar makin semangat ya kan mengejar tugas akhirnya supaya cepat selesai intinya. Oke Bang Aryo. Sebenarnya sih nggak begitu ini ya. Gue jujur sih kalau untuk skripsi gue nggak terlalu berat ngangkat apa temanya ya. Karena memang gue juga bingung waktu itu mau ngangkat tentang apa. Tapi akhirnya gue bikin simpel aja karena gue nggak mau menyusahkan diri sendiri ya kan. Jadi gue waktu itu tinjau yuridis, Bang. Cuman gue nggak mau bahas tentang skripsi gue ya. Karena menurut gue apa ya, skripsi gue biasa aja. Gue nggak mau bilang skripsi gue bagus gitu kan. Tapi alhamdulillah lah setidaknya gue bisa mencapai kelulusan apa persyaratan untuk lulus sebagai sarjana hukum. Jadi kalau Mas waktu bikin skripsi itu ya sebenarnya pusing juga, walaupun gue temanya juga nggak begitu berat. Gue pusing juga ya sampai gue nginep, kita nginep ya. Iya bareng kan. Kita nginep di kampus nginep gitu kan, misalnya skripsi itu. Tapi syukur alhamdulillahnya kita dibimbing sama dosen-dosen yang memang berkualitas, berpengalaman. Terima kasih banget. Jadi kalau kesannya ya lumayan juga sih, dibilang pusing juga. Tapi sempat mempersiapkan gitu. Kemarin ketika mulai skripsi apa memang ngalir gitu aja? Mempersiapkan, tapi jadi gini, gue pengen mengangkat skripsi itu kan dari apa sih namanya, dari passion ya, karena lebih enak buat ininya kan. Jadi tentang undang-undang itu sendiri ya. Oke. Ya, mungkin buat Tika juga, buat Tika nih gimana kesan-kesannya waktu sebelum ke gua nih, kita keliling dulu ya. Gimana kesan-kesannya kan udah nggak kerasa nih setahun lulus ya kan. Nggak kebayang sih bisa muncul skripsi ya, nggak kebayang juga. Awal-awal juga nggak kebayang mau bahas apa ya. Terus mau kuliah 7 semester itu nggak kepikiran bakal nyusun skripsi, nggak kepikiran bakal tugas akhir Semester 7 loh guys, nggak kepikiran. Luar biasa. Kuliah itu yang penting berangkat ya kan, karena kita nggak juga ngambil kelas karyawan ya, jadi yang penting weekend berangkat kuliah, tugas semua selesai, nggak kepikiran sampai akhirnya semester 8 itu bukan ternyata ya, emang mau tidak mau harus selesai tugas akhir ya. Benar kayak bingung, sempat udah mau udahlah ntar aja, pending aja, ntar tahun depannya lagi gitu. Tapi ada motivasi juga kayak udah mau ngebahas apa yang kira-kiranya kamu tahu. Nah jujur aja nggak tahu apa yang didapat 7 semester juga, kayak yang tentang apa ya yang menarik yang bisa dipublisin, yang bisa diulas, Diangkat dari skripsi. ya gede udah ngebahas ini aja gitu. Karena nggak tahu tuh itu tuh apa. Udah lanjutin jujur aja ini dapat, alhamdulillah juga dapat dosen dosennya yang berkonten, yang apa namanya, Sabar tentunya ya ya. sabar banget. Luar biasa, memang kerja keras Nggak dosen tahu, ini. maksudnya ditanya arahnya kemana juga masih ngalor ngidul jawabnya, tapi dikasih arahan akhirnya juga, walaupun ya sampai sekarang masih Mengganjal apa ya, atau gimana? iya masih kayak gregetan gitu. Kenapa iya kenapa tuh dulu nggak mempersiapkan matang membuat skripsi. Tapi kalau Atika termasuk lebih enak dia, Bang. Karena dia online. Lulus jalur COVID nih jangan-jangan. Iya. Jadi dia Tapi enggak lah. Sama lah, jadi nggak ada nginep-nginep kayak kita, Pak. nggak ada nginep-nginep
lebih tapi mudah dong harusnya Iya. komunikasi by online Cuman telepon susah atau ya. malah lebih sulit. susah susah. Lebih susah. Masih mending kalau aku pribadi ya masih mending apa namanya kayak kita bertatap muka gitu. Jadi kita kalau salah mau kita dicoret-coret se full halaman dicoret-coret juga kita tahu mana yang salah harus diperbaikin, mana yang apa namanya perbaikannya kayak gimana gitu. Kalau online tuh kayak kemarin pengalaman aku ya, maksudnya nyusun skripsi by online itu cuma WhatsApp atau kita ada WhatsApp grup. Maksudnya udah selesai sampai saat ini kita dikirim email, ntar responnya tuh iya kan ya kita tahu lah kehidupan dosen tuh kayak gimana gitu kan. Ya sampai deadline-nya udah mau dikumpulin tuh baru kita kayak yang Kejar-kejar. iya mau nggak mau tuh harus kayak kita harus ACC gitu. Itu sih yang nggak puasnya di situ. Jadi ya akhirnya udah apa adanya gitu. Oke, kita lanjut lagi pengalamannya nih Nah, Bang. gue nanya lu sekarang, Aryo. Pep. Oke, Gua siap nanya punya lu, channel lu kan bertanya. belum tanya, ya. Harusnya jangan, gua nggak usah ya. Gimana kesannya nih? Febri nih. Sampai nginep-nginep kayak Coba, Pep, Boleh yang berondong pertanyaan. Yang nginep-nginep, karena gue denger gini Pep, lu nginep sampai dibawain baju tuh gimana Pep? Coba, gue pengen Iya. tahu nih. Gimana lu? Giliran gua nih. Gua sedikit berbagi pengalaman gua nih waktu menjalani skripsi ini tahun 2019 ya kan. Sampai tahun 2020 nih ceritanya. Gua sempat mengalami nginap 7 hari guys di LBH, di LKBH kampus. Untungnya direktur LKBH-nya baik, ya kan. Lalu ngizinin kita di kampus. Kesan-kesan gua waktu menjalani skripsi ini sebetulnya sebut penyesalan, banyak penyesalan gua. Kenapa? Ya, gua pribadi kurang mempersiapkan kerjaan juga, terus ya mainnya juga masih apa namanya masih hobi gitu loh kan. Padahal gua udah berkeluarga guys. Tapi tuh ketika ketemu teman-teman kadang masih agak lupa waktu, nggak berasa sampai akhirnya gua harus selesaiin tugas akhirnya. Ya resikonya ya Harus sama menyelesaikan. kayak teman-teman yang lain. Sama. Aduh, sorry keganggu guys. Sama kayak teman-teman yang lain akhirnya banyak yang mengganjal akhirnya. Mau nggak mau harus selesai memang benar. Karena kurang puas lah ya. Karena Kurang puas kurang dengan puas. hasil ya. Sama kayak gue juga sih. Ini buat teman-teman yang sedang jalanin skripsi, jalanin tugas akhir, dipersiapin dari sekarang jauh-jauh hari. Kalau bisa dari semester 6 udah punya konsep. Gue yakin lu bakalan puas ketika lu sidang skripsi di semester 8. Nah, sekarang gini Pep, yang bawain baju itu gimana Pep? Jadi gue denger Dua katanya aib deh. enggak, karena lu udah bikin skripsi nggak pulang. Itu berapa hari nggak pulang? Seminggu gua nggak pulang. Berapa hari tuh dia nggak Seminggu pulang? gua nggak pulang guys. Ini gua Seminggu antara ya? baik sama ngusir gua gitu kan. Jadi Febri nggak pulang seminggu, terus pulang. tiba-tiba Karena Atika datang ngasih baju. bawain baju dan untuk 1 minggu lagi. Iya kan? Gua nggak pulang asli. Gila emang. Tapi ya maksudnya skripsi itu menyeramkan apa sih? Karena kita beda 1 semester ya. Jadi belum lama itu terus dia sampai nginep-nginep gitu apa yang dia dapat apa sih apa hasilnya sampai nginep kayak gitu, apakah skripsinya emang dia ngebahasnya yang bener-bener butuh kefokusan yang bener-bener ini bener Fokus fokus banget. banget ya udah bawain baju aja deh. Dia emang butuh waktu buat dia sendiri Lebih lama lagi. fokus gitu. Kenapa Dilan? Tapi Tik gini Tik, Febri pernah nggak sih Tik bilang misalkan dia nggak pulang tuh ini susah, cerita nggak dia misalkan apa kendalanya gitu? Nggak juga. Nggak ada sih, nggak pernah cerita. Jadi skripsi aku belum kelar tuh nyampe sini gitu doang. Dia nggak bilang kesulitannya di mana, nggak. Enggak, sampai akhirnya aku nyusun skripsi pun kayak yang kok perasaan nggak sampai nginep-nginep ya, apa karena aku cewek terus kayak lebih
lebih ya udahlah, dimaklumi yang penting- atau gimana iya, gitu ya. yang penting lulus kayak gitu, sedangkan dia ini kayak pengennya tuh perfect gitu lah skripsinya bagaimana. Ya itu sih pengalaman menariknya skripsi. Tapi ini Atika ngasih baju ke Febri itu kesel apa emang niatnya buat misalnya baik gitu ya? Usir gua itu kan. Iya, gue tau nggak, gue pas denger yang bener gitu kan, gue rasa kayaknya wah nih jangan-jangan ngusir nih. Gimana tuh? Nggak ada sih, kalau kesel sih Iya, ya, ya. ya pasti kan Ini lah ya. dia kesel ngapain sih Nggak sampai pulang nginep-nginep gitu ya. kan. Pasti kan kayak gitu kan, Nggak ngalamin. nggak ini kan, kayak maksudnya yang lain perasaan juga tuh kayak gitu atau mungkin juga karena sekelilingnya itu temannya dia tuh maksudnya Ada juga yang sama lah. ya ya akhirnya ya maklumnya aja, mungkin dia butuh tempat yang benar-benar fokus buat skripsi. Kapan lagi udah dapat istri kayak gini tuh, ya kan? Maklum banget tuh. Kalau kita mau fokus minggu lagi Wah, langsung. barang-barangnya ke kasur Wah, Gua pindah ke kampus kayaknya kan. dari pick up datang gitu. Oh, dia cuma Gua pindah ke kampus kayaknya nih. kasur segala macam. Nah, kalau ini mungkin sedikit gua klarifikasi. Kenapa gua sampai nginep nih seminggu ya kan di kampus. Kebetulan posisi gua waktu itu memang kerjaan lagi nggak tetap nih, freelance. Ya sedikit juga sambil ngerjain di kampus. Ngapain nih dari kesibukan? Memang waktu itu pas gua bener-bener freelance. Gua lagi nggak ada kerjaan sama sekali. Gua posisi skripsi itu posisi stuck nih, lagi nggak ada kerjaan. Ya udahlah. Satu ya berkecimpungnya untuk pikiran gua nih, untuk anak lah, untuk susu segala macam gitu kan. Dan waktu itu juga posisi memang DKI lagi di Belanda, bencana banjir waktu itu gitu kan. Gua juga bolak-balik waktu itu, nggak mungkin lah gua tinggal aja di stay gitu kan, orang gua nggak kerja juga mau ngapain. Dan gua seminggu di kampus itu gua nggak dapet apa-apa. Ya selalu Berarti lu nggak ngerti skripsi dong. Wah, kacau. gua ngetik nih, gua udah banyak berapa ini gua bikin, gua hapus lagi. Wah, gila emang. Udah masuk ke pokok persoalan, gua hapus lagi, gua nggak pernah. Dan mau nggak mau ketika ada deadline masuk gua harus sidang, gua harus selesai. Makanya di sini gua berbagi pengalaman, jangan sampai teman-teman seperti itu gitu kan. Makanya persiapkanlah jauh hari, itu penting. Dan jangan lupa buku panduan dibaca. Nah, harus Itu yang paling penting. karena itu dasar hukumnya ya, dasar Itu kita bikin skripsi. syarat mutlak harus dibaca. Banyak baca biar banyak lupa. Karena kita lebih ngandelin internet sih ya, udah zamannya internet, kita kayak apa sih lebih sering fokusnya ke Gampang Iya, dicari-cari iya. contoh gitu ya. Itu kesalahan-kesalahan buat saat ini. ternyata referensi buku itu penting Sangat banget. sangat penting. harus Walaupun banyak sudah ya. online. Harus banyak ya. Karena memang kita harus juga bikin catatan kaki, harus juga sumbernya dari mana juga. Betul. Dan banyak juga ibaratnya kita berantakan mungkin dalam penyusunan. Banyak teman-teman kita juga yang gugur sebelum waktunya. Banyak juga karena godaan kuliah itu memang gampang gini-gini. Ternyata enggak juga. Apalagi udah masuk semester akhir, tugas makin banyak ya kan. Persiapan kita harus nentuin judul apa. Nah, Tapi kalau gua sendiri gini, yang paling enak itu kalau kita udah punya kerangka untuk bikin skripsi. Jadi udah kita tentuin kerangka mau dibahas apa sampai terakhir, itu udah enak banget. Tinggal nyari bahan doang. benar. Gua tambahin sedikit, kita harus banyak komunikasi Sama dosen. sama dosen dan sama juga senior yang lain yang sudah berpengalaman. Karena apa? Kita kan banyak dapat masukan, ini harus caranya seperti ini. Kalau lu diem udah mati di situ, udah mampus sudah. Buntu pasti lo. Walaupun lu mau cari referensi kemanapun, tanpa lu ada bimbingan yang lu mengerti, itu pasti lu gelap. Karena ketika sudah semester akhir, itu lu udah kayak di atas angin, napak ke tanah enggak, terbang juga enggak lu. Ngawang-ngawang ya. Ngawang-ngawang nggak jelas lo. Yang tadinya udah ke konsep juga lu blunder. Itu pasti ngalamin. Makanya untuk mengantisipasi itu sebenarnya kalau bisa dari semester 6 lu kan udah ada metodologi tuh, metodologi penelitian segala macam. Itu dikuasain ya. Lu kaji, lu kuasain. Kuasain banget ya. Banyak buku-buku referensinya. Lu jangan malu lu tanya ke dosen. Tapi untuk yang kelas-kelas karyawan ya mungkin kendala resikonya di situ.
walaupun lu nggak terlalu perfect, setidaknya lu satu berkesan dan lu bisa, itu aja. Dan itu lu bisa berbagi pengalaman gitu. Itu pengalaman waktu gue skripsi, mungkin ya yang lain juga Tapi ngalamin. sebenarnya yang unik itu di Tika sih sebenarnya. Karena Tika ini kan dia mulai dari penyusunan, mulai dari apa namanya, bahkan kuliah pun online nanti ya. Nah terus mulai dari konsultasi online, sidang online gitu. Nah itu waktu sidang online tuh, kalau kita waktu sidang langsung itu Itu terbuka. nggak, maksudnya perasaan gimana ya, Pepe? Wah grogi, gimana, lupa gitu takut gitu. Nah kalau Tika sendiri ngalamin nggak kayak gitu waktu sidang online, sama nggak sih? Proposal Tika online, tapi kalau pas sidang skripsinya itu tetap muka. Tetap muka. Nah pas proposal online itu ya takut, maksudnya takut, grogi segala macam itu, apalagi apa namanya, online itu kan kayak kita butuh banget internet yang bagus supaya kita stabil. menjelaskannya juga lebih enak gitu. Nah itu pertamanya sih apa namanya, Agak kaku lah ya. iya kayak yang aduh, kayak jujur aja kalau pas waktu proposal itu nggak proper banget sih kalau buat sidang online, karena banyak kendalanya dari segi internet, dari segi apa namanya, Kondisi waktu Waktu. juga gitu. Akhirnya ya sidangnya berlangsung lumayan cepet sih waktu itu ya, jadi kan apa, pas sidang proposal itu banyak kendala sampai akhirnya sidangnya itu berjalan, menurut Tika sih singkat ya. Singkat ya. Iya, jadi kayak ya itu kesannya sidang yang menyeramkan itu akhirnya ya B aja gitu, Biasa aja. biasa aja gitu. Berarti Tika itu waktu online cuman proposal ya. Kalau pas sidang skripsi tetap di Tetap ruang sidang, iya. di ruang satu ruangan. Cuma tetap kontak sih. Ya sebenarnya agak rumit juga sih kalau online gitu kan. Itu juga nggak mungkin kan mengabaikan kesehatan kita. Iya. Tapi kalau kita yang nggak enak, wisudanya online Pak. Lu bayangin Kita nggak? nggak tahu nih, Iya. situasi kita juga kayak gimana. Kalau kita kayaknya nggak tahu nih, kenal atau enggak ya. Kalau kami masih terus juga panjang, yang mudah-mudahan bisa cepat selesai. Iya. Karena kan Doain pas juga. Kak Aryo sama aku itu kan bener-bener pas awal-awal itu Pandemi. kan, awal-awal pandemi. Jadi, ngajarnya. 2 minggu sebelum sidang sebelum namanya Pak, wisuda ya. Sudah. Itu kena pandemi. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Tapi gue gini Pep, Udah gue kan gedung juga katanya kan. iya, dan satu wisuda itu tau nggak, gue jadinya yang gue tahu itu kan acaranya jam 10. Nah jadi bangun tidur tuh jam 7:30 biasa aja gitu. Nah tiba-tiba di grup rame gitu tuh, udah mulai gue nggak mandi Pep, gue langsung pakai toga. Pengalaman. Iya, langsung di depan kamera. Udah yang penting ya depan kamera kan kita nggak tahu kan, Iya, lu udah mau orang nggak mandi, tahu. lu mau pakai apa kan nggak ketahuan. Banyak juga yang pakai kolor dong, pakai toga. Iya. Pak. Jadi merasa ya ampun kayak gimana gitu. Tapi jangan sampai sih Atika, mudah-mudahan sih Iya. wisudanya Ya sih lah. normal ya. Mudah-mudahan kita terwakilkan, Iya. tergantikan. Sudah. Iya. Jadi jangan sampai juga online, karena yang gak enak aja sih, jujur aja gak enak secara Ya, online. kita sama-sama berdoa aja supaya pandeminya juga cepat kelar, cepat normal kembali. Jadi kayak teman-teman yang sedang nyusun skripsi itu bisa konsultasi langsung, terus juga apa namanya, wisuda juga bisa nggak Online offline ya di gedung ya. Jadi, apa kita kembaliin lagi apa nikmatnya nyusun skripsi, apa nikmatnya wisuda yang sesungguhnya. Febri apa nih terakhir untuk kok jadi gue yang beralih Pep, lu dong Apa-apa nih? terakhir Tapi belum gitu. kejawab nih, apa nyusun skripsi sampai nginep-nginep itu hasilnya memuaskankah atau gimana? Atau jangan-jangan ini lulusan kumlot? Wih, kumlot kayaknya. Kumlot gua. Kumlot ya. Ya 4,2. Lebih dong. 4,2 gua iya. Iya. Tuh Pep, ditanya Pep, gimana Pep? Lu udah nginep berminggu-minggu gitu kan. Seminggu gua nginep di kampus, sebenarnya malah nggak dapet apa-apa. Gua blank.
gue blank. Skripsi jadi gue hapus lagi. Jadi terus gue begitu. Gue terus pingsan dong. Karena ngerasain asap itu tadi. Gue bilang gue mempersiapkan jauh-jauh hari. Gue berpikir lah gampang lah, gampang itu gampang. Ternyata pada akhirnya ketika sudah mendekati waktunya semua buyar. Makanya ya pesan di sini ya gue katakan jangan pernah pepetin waktu, jangan terlalu banyak bersantai-santai. Walaupun memang ya akhirnya lulus tapi pontang-pantingnya berasa. Gue malah kata-kata gimana nanti itu harus bilangin, itu harus bilangin. Kalau usah kayak gitu ya. Kata-kata Kerjain gimana terus itu aja harus ya. bilangin. Ya, kalau dari gue sih yang penting lebih gampang skripsi itu ya kerangkanya dulu. Lu punya tema, judul, bikin kerangkanya, itu udah enak banget, nggak nyari bahan habis itu. Nggak nyari bahan, isi udah selesai sih. Simpelnya sih. Cuman proses mencari bahannya proses ini yang susah sebenarnya. Karena kita kan ya keterbatasan waktu untuk cari bahan, ya buku pun mungkin beberapa orang kan nggak terlalu lengkap juga punya buku ya kan. Kalau beli pun kan tahu sendiri harga buku itu berapa. Sebetulnya banyak ya kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan yang lain Ya. kita bisa pinjam. Bisa pinjam sebenarnya. Tanggalkan lagi gengsi ketika mau skripsi. Itu intinya. Penting banget tuh. Tanggalkan gengsi ketika mau skripsi. Tapi nih pertanyaan penting banget nih. Gimana? Ketika waktu bikin skripsi, Febri bimbing nggak? Atau Mas Enggaknya ngebantuin nggak gitu? Waktu bikin kan dia udah pengalaman nih, dibantuin nggak sama Febri? itu dari awal semester 8 ya, semester 8 itu kan sudah suruh mempersiapkan nih mau bahas apa, minimal temanya itu tentang apa, judulnya apa. Nah itu tuh bener-bener tika blank kayak yang udahlah ngambil cuti aja nih semester 8, lanjut tahun depan aja gitu. Tapi dia terus bahas ini aja nih, belum ada nih yang di kampus yang ngebahas ini. Sedangkan si tema ini, judul ini tuh bener-bener tika nggak tahu apa ini gitu. Sebenarnya dia stres itu karena gua juga. Lu bikin stres? Iya. Dia gua paksa waktu itu ngambil judul yang sesuai dengan yang tadinya mau gua tulis. Oh jadi Udah gua konsep gitu. tapi nggak jadi lu pakai? Nggak jadi gua pakai. Wah jadi bagaimana lu kasih ke alternatif yang lu mau? pakai ke dia. Itu berarti bentuk emosional gua gitu loh. Dengan pedenya kan Oh, kita paksa. percaya diri kan, wah dikasih tema nih, Dikasih tema ya kan. Ternyata pasti mungkin nanti dibantuin, iya, ya kan? diarahin, diiniin. Ternyata? Udahlah dengan pedenya kan, Pak, Bu, saya mau bahas tentang ini. Apa ini gitu. Oh ya udah, kamu cari putusannya, terus putusannya saya ketemu. Terus udah mulai nyusun ya kan. Ini, ya kamu susun sendiri lah, masa bantuin. Wah itu udah Febri ngomong kayak gitu? Iya, udah Wah kayak kacau yang- emang, nggak tanggung jawab lagi dia. Wah parah Gila ini lu. aku masuk ke perangkap buaya ibaratnya. Dibuahin. Wah parah lu Feb. udah mati kutu, udah nggak bisa bikin apa ini aku juga sampai akhirnya ini tuh bagusnya dia itu kayak yang ngasih aku sesuatu yang akhirnya aku mau mempelajari, mau ngebaca buku-buku tentang itu juga kan. Terus komunikasi juga akhirnya sama dosen jalan gitu kan, proses pertukaran pikiran juga. Sampailah skripsi itu jadi. Tapi ya jujur aja kayak mungkin orang-orang tuh anggapnya suaminya udah duluan nih dibantuin. iya Tapi enggak ya. Tahu pikirnya mungkin tahu jadi gitu. Iya, iya. Gua nggak tahu begitu. jadi sama sekali. Ya paling gua ngebantuin pembacaan putusannya gimana. Lu bacain putusannya aja gitu. Caranya gimana Oh, aja iya. Kalau untuk berimprovisasi kan gua nggak tahu nih kan arahan gua kasih tema ya mungkin gua sedikit kasih masukan. Kasih masukan. Tapi kalau untuk ada yang berpikiran dibuatkan itu garapnya juga sambil kerja kan, waktu itu belum kerja itu masih, nah untungnya itu pas skripsi itu juga WFH juga kerjanya, jadi Di rumah kayak ya, bisa sambil kerja sambil ngerjain skripsi lebih leluasa gitu sih. Alhamdulillahnya itu, walaupun ya kalau udah mentok banget udah sampai yang udah aku nggak kelar nih skripsi gitu, baru kayak ya kamu maunya arahnya kemana, arahnya ke sini dan dia baru ngasih tahu ya kamu kalau mau nyaranin sini ininya jawabnya kayak gini gitu.
nanti kalau misalkan apa namanya orang-orang kayak nganggapnya udah kita mah tinggal sidang doang, tinggal jadi doang. Salah ya, justru Febri nggak bantu sama sekali ya, cuma ngarang-ngaring sedikit aja ya. Cuma ngasih judul itu doang kayak yang aduh perangkap masak buaya udah kayak yang Dijebak ya. Udah ngerasain ya kan, walaupun nggak nginep seminggu. Demi Dia tahu pusingnya kayak gimana. Ya, jadi gue tahu sebenarnya Febri ini menutupi alibi kalau dia nginep itu sebenarnya. Jadi dibikin pusing ya istrinya. Wah kacau juga Febri. Terus Tika kalau nanti selesai maksudnya mau nerusin kemana nih? Arahnya kemana? Advokat, notaris, lebih kemana ya? Soalnya jujur aja masuk hukum itu kayak Tika awalnya itu lihat temen ya, lihat temen, terus kayak masuk hukum itu keren, dan juga manajemen terus belum sempat kuliah cuman pindah fakultas hukum gitu kan, sampai akhirnya lulus hukum ini ya sampai sekarang ini masih ragu mau arah kemana gitu. Tapi sih karena dulunya pengen cita-citanya juga pengen ngajar, pengen ini ya pengen niatnya kalau misalkan ada rezeki ada umur panjang pengen itu sekolah lagi buat bisa ya bisa ngajar. Jadi ke dosen ya, ke dosen Kalau mungkin. praktisi kayak gitu, kalau praktisi kayak gitu Tika nggak isi permen iya belum begitu minat. Kalau notaris minat juga cuman masih ragu langkahnya karena kan kayak pengalamannya belum begitu luas gitu. Intinya sih untuk angkatan kita nih kayaknya kan yang paling sibuk itu dosen pembimbingnya yang paling capek. Kalau beliau nggak profesional, wah kita jadi apa gitu? belum beres-beres mungkin gitu kan. Tapi intinya Ya alhamdulillah ada dosen yang sangat dibantu lah ya. Nggak sesuai. sangat baik. Kalau orang-orang kan di punya pengalaman kan agak susah ini gitu. Kalau ini nggak terlalu banget lah kita ya. Karena Alhamdulillah dibantu dosennya sama dosen pembimbing. kalau gitu kan baik. Memang dosen profesional. Terus lu sendiri Pep mau jadi apa ke depan? Apa tapi pas pengacara pas ya. Jadi diri gue sendiri aja lah. Karena Febri ini dia pengalaman beracaranya itu udah jauh sebenarnya. Malah lagi vakum bos. Tapi kan Lama kalau vakum. ilmu yang didapat dari kemarin-kemarin kan nggak mungkin hilang dong. Alhamdulillah ada sedikit ilmu yang dari teman-teman. Wah, justru malah Bang Aryo nih kayaknya yang lagi Wah, sibuk terus enggak. berkecimpung dalam dunia hukum. Kalau gue masih magang aja sih, sebenarnya memperdalam ilmu aja, terus nangani beberapa kasus juga gitu kan. Sekarang lagi berjalan kasus perceraian gitu. Lagi ada. Cuman ya belajar belajar ya dari awal gimana cara bikin jawaban segala macam ya. Memperdalam ilmu aja. Cuman kalau gue sama lu pasti di jauhan lu ya kan, karena lu dari gue lebih dulu ikut apa namanya ikut belum ke dunia tentu. beracara itu lu lebih dulu. Kadang yang terdahulu bisa jadi yang terkemudian. Itu yang harus dipertimbangkan. Emang dari dulu punya niatan pengen jadi praktisi atau gimana sekarang ngambil hukum? Gak ada niat Nggak sama ada, sekali. gue nggak ada. Dulu itu nggak ada. Cuman dulu itu cuman apa namanya ngambil hukum itu pertama ya gue pengen melindungi diri gue sendiri aja sih sebenarnya. Karena kan gue bisnis, nanti gue nggak mau kena tipu sama orang, gue nggak mau dapat sistem yang ribet, nanti gue diribetin segala macam. Tapi kalau dengan hukum gue tahu rangkap yang harus gue ambil untuk diri gue sendiri aja Konteks sih sendiri, sebenarnya. Cuman kedepannya ini kayaknya menarik juga untuk jadi pengacara gitu kan, dan mungkin ya tapi lebih ke mungkin membantu orang aja sih. Misalkan ada orang yang kena kasus hukum terus dia nggak butuh pendampingan segala macam, mungkin nanti gue lebih membantu aja. Tapi bukan hal yang mudah loh sekarang. Yang Yang- novisium nobile lah, yang terhormat. Itu sangat-sangat sulit kami kesulitan itu ada jadi apalagi dengan kondisi saat ini dari ini atau bukan. Justru malah kadang berpikir lah gue mau kerja aja. Itu gimana? Apa akan tetap terus dengan jalan itu atau itu hanya sebuah Kalau ini gue aja? gini Beb, gue kalau udah memutuskan sesuatu gue bakal konsisten. Tapi memang
Tapi kalau kita bicara nyari uang, gue nggak berkutik fokus misalkan di pengacara aja, enggak. Pasti kita semaksimal mungkin apapun yang bisa masuk sumber keuangan kita harus ambil itu. Selama itu halal ya? Sama itu halal. Oke. Jadi Mantap, mantap. gue nggak, ya kalau misalkan beberapa orang yang menggantungkan hidupnya pemasukan dari pengacara itu nggak salah juga. Tapi kalau gue nggak mau terlalu yang namanya pemasukan, gue mau fokus ke salah satu aja sih. Rezeki bisa dari mana aja. Kalaupun kalau niat gue sih di advokat mungkin lebih ngebantu orang, tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang nanti gue dapet klien yang benar kompeten untuk membayar, ya gue pasti bakal kasih Terima tarif. ya, terima. Iya dong, kita nggak ini. Bayar. Cuma kalau memang dapat nanti memang orang perlu dibantu, terus dia nggak, ya gue bantu. Karena buat gue apa sih namanya, ya tujuannya awal itu kan nggak ada yang untuk komersil sih. Cuman tetap kalau memang bisa ada komersilnya pasti gue ambil. Nggak ada salahnya juga kan. Tapi Juga ya kan. pemasukan ya tetap jangan jadi satu sumber kalau menurut gue kayak gitu. Dan juga bisnis. Ya, amin ya. OTW sih dia masih berjuang. Bisnisnya udah jalan kan. Berjuang masih berjuang. Doain aja selalu sukses. Lancar semua. Yang butuh konsultasi, yang butuh arahan, Ini bisa Bisa langsung nih. ya kan deskripsinya nih ya. Iya. Iya. Ayo, cek dulu grupnya. Jadi gimana Pak? Ini Febri sebenarnya nih pembawa acaranya nih. Gue kembalikan ke Febri gitu. Gue sambil ini anak-anak nih, Iya. tadi rewel gue. Udah nggak betah. Ya. Gue sendiri gimana ya? Gue cuma nitip pesan aja buat temen yang lagi pada ngajuin skripsi, gue tekanin lagi buat temen-temen yang sedang berjuang menyusun skripsi. Banyak komunikasi dengan dosen pembimbing, konsultasi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman juga, kasih masukan dan jangan pernah gengsi, dan jangan lupa harus baca. Gengsi itu udah nggak ada obat. Untuk pengalaman kita nih sekarang, sisi buruknya itu buat motivasi lu jangan sampai kayak gua gitu kan, jangan sampai kita semua mengalami kesulitan di sesi akhir. Terus ingat kayak gua kan. Gokil. Gas. Terus Gimana lanjut atau ya kita tutup aja. Mungkin dari Tika ada tambahan. Tika. Ya itu sih benar, harus nyiapin, jangan lupa semester mulai dari semester 6 itu harus Udah mulai satu. start kita cari judul apa yang kita mau bahas, cari tema, kita cari harus pinter milih-milih teman juga, teman-teman yang ngajakin main terus itu semester Bener 6 tuh, itu bener harus- tuh. Jaga jarak dulu. Iya, harus kita jaga harus jarak. social distancing dulu ya kan? Minimal kita nongkrongnya ke kelas-kelas senior Ya, merapat ke Supaya- senior. Rapat Iya. senior ya kan? biar aja kita dibilang apa sih merasa deket gitu, nggak apa-apa, yang Penting sih, memang penting. yang penting itu kita dapat ilmunya sih. Oke. Ini tambahan dari Ya, Mario gimana? gue sedikit Terakhir. yang penting pertama skripsi itu jangan mempersulit diri. Kalau ada tema yang mudah cari yang mudah. Kalau gue gitu. Gitu aja. Terus pertama sebelum bikinnya tuh kerangka dulu. Buat gue penting di kerangka, karena kalau udah terbentuk kerangkanya tinggal nyari bahannya aja. Itu aja sih sebenarnya. Itu simpel banget. Gitu aja sih dari gue. Oke. Guys, terima kasih banyak. Mungkin ada 3 poin nih yang ngobrol santai malam ini ya kan, berbagi pengalaman. Dari Bung Aryo, intinya persiapkan kerangka lu dan konsep lu itu harus matang. Tiga juga tadi mengatakan persiapkan dari semester 6 lu harus rajin berkonsultasi. Sama deketin senior. Dan dari gua lu banyak baca dan banyakin main. Gue itu aja. Oke. Pasti lu bakalan gampang di semester akhir. Mungkin gitu aja dari gua, Febri. Jangan lupa lu kepoin channelnya Ventario, lu like, lu komen, lu subscribe untuk kemajuan channel ini ke depannya, untuk mengedukasi, berbagi pengalaman juga tentang seputar kehidupan, terus apalagi tentang hukum. Ya kan, lu kalau mau konsultasi bisa nih. Lihat Iya. sini ya kan. Tambah Promosi. konsultasi kecil lah, berbagi pengalaman aja, bukan berarti harus terlalu fokus dengan hukum, jangan bikin ribet. Oke, cukup sekian perbincangan kita di apa namanya
Kita lagi di pelataran narsis. Pelataran narsis daerah Iya. Cibitung guys. Iya, cari di IG-nya aja kalau mau. IG-nya, lu kepoin IG-nya dan tempatnya buat nongkrong mantep. Makanannya juga murah. Silakan. Oke. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.